Lihat usia juga Bapak, semua usia saya terima. Ya Allah, saya tuh saking ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya saya punya inisiatif untuk membantu menolong mereka. Wanita ini walaupun lulusan SD menjadi the best Pak, menjadi hebat dan bisa mencari rezeki yang halal buat anak-anak. Wanita-wanita ini, oh aku udah punya keterampilan ini, walaupun aku nggak punya uang, tapi aku bisa ngajar di mana-mana, bisa cari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Pujan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita tengah berada di ibu-ibu yang cantik. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Siang Bapak. Jadi kami ini sengaja mendatangi satu usaha salon ya, salon kecantikan yang biasa umum ada di masyarakat. Tetapi kenapa kami harus datang di sini Jateng Post TV? Karena salon kecantikan ini tidak sekedar salon kecantikan, pemirsa. Jadi yang kami dengar, yang sudah beken selama ini, salon kecantikan ini dikenal sekali di kota Semarang, bahkan mungkin di Jawa Tengah, di Indonesia itu sebagai salon kecantikan yang sukanya itu menolong orang ya. Iya, benar. Jadi kegiatan salon ini kebanyakan adalah melatih masyarakat secara gratis nih Bu. Betul Bapak. Jadi masyarakat diajari untuk belajar salon, tetapi gratis sampai 3 kali title-nya ya. Dan gratis itulah yang membuat kita semua menjadi menganggap hal ini menarik. Jadi salon kebanyakan adalah bisnis, kemudian bahkan mahal ya Bu ya. Tapi ini salon ini melatih masyarakat secara gratis, khususnya masyarakat tidak mampu ya. Maka kita ingin tanya-tanya nih, apa maksud dan tujuan dari salon ini? Kami perkenalkan beliau bertiga adalah beliau-beliau yang selama ini menggawangi salon namanya Salon Ratu Kecantikan. Alamatnya berada di Serondol Kulon, Banyumanik, Kota Semarang ya, Kota Semarang. Jadi kami perkenalkan beliau adalah Ibu RAY Sitijana SA. Oke, sebagai owner Salon Ratu Kecantikan. Iya, benar Bapak. Kemudian Mbak yang sebelah? Saya Yuliani sebagai pembantu pelatih. Trainer ya. Kemudian yang satunya Ibu? Saya Rahma sebagai trainer juga. Trainer juga. Oke, selamat pagi menjelang siang Ibu semuanya. Pagi Bapak. Seger semua. Seger banget Orang-orang Bapak. salon. Kedatangan Bapak tambah seger ini. Orang-orang salon itu kelihatan Bu glowing ya. Oh gitu ya Pak. Tidak seperti masyarakat di pasar-pasar kan Bapak. gitu. Hari-hari gini sudah glowing. Jadi kita juga ikut semangat. Oh gitu Bu, Bapak. ini kami penasaran Bu dengan salon Ratu Kecantikan milik Ibu ya. Ibu, kita panggil Ibu Ana ya. Oh iya ya Bapak. Kenapa Bu salon ini dikenal sekali suka ngajari atau melatih masyarakat gratis sampai bisa itu Bu? Kenapa? Alasannya kenapa Ibu Ana? Gini Bapak, saya tuh kebetulan saya dari awal ya Pak ya, saya buka salon ini dari tahun 2000 Bapak. Kebetulan saya seneng, kok saya ngelihat wanita-wanita ini yang suaminya ditinggal, yang yatim piatu, terus dia mau sekolah mau kemana, terus saya mau nyari pekerjaan di mana, itu yang saya, ya Allah, saya tuh saking ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya saya punya inisiatif untuk membantu menolong mereka. Nah, akhirnya saya membuka pelatihan salon gratis selama 3 bulan Bapak. Dari pendaftaran sampai sertifikat, semuanya itu gratis, sampai peralatan, sampai obat-obat semuanya gratis. Jadi di sini yatim piatu, janda-janda tidak mampu, remaja putus sekolah, dan orang tidak mampu, silakan datang Bapak, tidak dipungut apapun. Dan di sini diajarkan juga Bapak, ada sekolah etika juga. Kita biar kebetulan di sini kan kebanyakan lulusan SD Bapak. Jadi saya kepengen wanita ini walaupun lulusan SD menjadi the best Pak, menjadi hebat dan bisa mencari rezeki yang halal buat anak-anaknya Bapak, buat keluarganya. Itu yang membuat saya tuh kepengen mandiri gitu loh. Jadi wanita-wanita ini, oh aku udah punya keterampilan ini, walaupun aku nggak punya uang, tapi aku bisa ngajar di mana-mana, bisa cari rezeki. Itu saya udah seneng gitu loh Bapak. Memberdayakan orang wanita-wanita itu loh Pak. Tetapi itu sebenarnya salon kan milik Ibu itu, Salon Ratu Kecantikan. Itu berarti selain memang untuk yang gratis-gratis ini, salon ini juga profesional. Iya Bapak. Oh gitu. Sejak tahun 2000 itu. Dari tahun 2000 Bapak, alhamdulillah. Gitu. Jadi selain juga mengajar yang free, iya, ya, memberdayakan orang, itu juga menerima pelanggan-pelanggan yang memang berbayar ya.
Kemarin-kemarin sebelum COVID saya nerima Bapak. Oh, gitu. Tapi kalau sekarang saya terima khusus pelatihan aja Bapak. Oh, Mungkin gitu. karena yang bayar-bayar itu saya belum berani terima orang ya Bapak ya. Oh. Ya, menunggu pandemi selesai ya. Bapak saya khusus buat pelatihan aja Bapak oke, gitu. oke. Kalau kemarin sampai punya 3 salon kayak tadi Bapak. Saya berani terima orang, ketemu orang banyak. Akhirnya saya fokus ke sini aja. Kemarin ketemu orang udah takut Bapak. Ya. Terima order kemarin ya. Iya Bapak. Oke, berarti kalau yang gratis ini sejak tahun 2000 Bapak 2000 memang juga sudah ya? ada Sejak Bapak. berdiri itu memang sudah Langsung selain Bapak. profesional juga Kebetulan sosial alhamdulillah ya. ada yang masih kelas 5 SD Pak. Itu masih kecil ya Pak. Alhamdulillah saya suruh paket C, paket SMP paket C, terusnya SMA paket C, bisa ada yang sampai kuliah Bapak. Alhamdulillah yang lulus dari sini pada buka salon sendiri Bapak. Udah pada buka Kebetulan salon sendiri, saya ya. mengajarkan di sini yang lulus itu jadi owner Bapak, bukan mempekerjakan. Jadi kalau dia lulus, saya taruh di salon-salon. Oh tidak Bapak, saya maunya mereka ini punya salon sendiri dan bisa melatih di masyarakat Bapak, di Oke. kelurahan, di kecamatan, Jadi di sekolah yang benar-benar membutuhkan seperti tadi orang nggak mampu, yatim piatu gitu Bapak. Disiapkan untuk jadi pengusaha ya. Iya Bapak gitu. Oke Bu, kalau soal tujuan tadi sudah ya secara ini ya teknisnya. Tapi sebenarnya kan mungkin secara batin ada tujuan khusus Bu. Kenapa sih salon kok sampai harus berbuat sosial gitu? Oh iya Bang. Alhamdulillah gini Bapak. Saya kan kepengen jadi gini. Memang saya kenapa sih saya jujur ya Pak? Banyak yang mau bantu saya, tapi saya tolak semua. Mungkin di Jawa Tengah ini mungkin yang lihat banyak yang mau ngasih dana, tapi saya tidak mau. Saya tolak. Makanya tadi yang Bapak bilang, saya maunya urusan saya sama Allah. Dan ini alhamdulillah memang saya dana sendiri. Milik sendiri Pak, pribadi sendiri, dan saya tidak mau diganggu dengan dapat dana-dana dari luar-luar. Jadi saya maunya urusan saya sama Allah. Mungkin saya bisanya seperti itu Pak, gitu. Jadi itu memang Bapak sudah diniatkan iya, ya Bapak. bahwa ini bakti saya pribadi dengan Gusti Allah iya, ya. sebenarnya tamu banyak ya, Iya, yang pada mau ngasih dana dari anggota DPR, UMKM, kebetulan dari dinas juga, semua saya tolak. Ini ada beliau-beliau ini, ada ini. Kebetulan kalau kita kedatangan Kan tamu, eman Bu kalau ditolak. ntar urusannya udah beda loh Pak. Sedangkan tadi kata Bapak harus Iya. dari hati. Berarti kan saya sama Allah gitu. Betul. Gitu Bapak. Emang itu yang juga langka ya, bahwa banyak orang berbuat sosial itu biasanya cuman keluar-keluar di depan lalu ngajak orang juga gitu ya. Nah itu dia. Saya nggak mau Bapak, maunya dana pribadi aja. Makanya jujur salonnya sederhana banget. Salon saya sederhana dan tidak mewah, tapi bisa menghasilkan mereka mencari rezeki buat keluarga dan anak-anaknya. Walaupun salonnya sederhana ya. Iya. Itu sebetulnya perintah agama Bu. Jadi satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Iya, amin, Itu kalau amin. yakin ya. Amin, Janji Bapak. Gusti Allah kan seperti itu. Amin, Bapak. Ya enggak tahu ke depan seperti apa, yang penting membantu saja. Iya, Bapak. Itu spiritnya. Betul, Bapak, Itu luar niatnya biasa. gitu, Bapak. Oke, Ibu. Selama ini siapa saja yang sudah diajari secara gratis di sini? Kebetulan kita nggak pilih-pilih ya Pak, dari Jawa Tengah Bapak. Jadi Jawa Tengah mau dari Jogja, dari Blora, dari mana-mana di Jawa Tengah ini ada semua di sini Bapak. Dan saya tidak lihat usia juga Bapak. Semua usia saya terima. Semuanya gitu. Jadi kebetulan kita tidak mau pilih-pilih gitu. Kalau memang laki perempuan? Oh, khusus perempuan. Khusus perempuan ya. Salonnya khusus perempuan salon Bapak. wanita ya. Iya Bapak. Oke. Dari tahun 2000 ini salon khusus perempuan Khusus Bapak. perempuan. Jadi yang mau Bener. belajar sini syaratnya harus perempuan. Iya, ya. Bapak, bener. Terus syarat-syarat lain Bu, kan kata-kata miskin itu kan global Oh iya, ya. gini persyaratannya yang mau sekolah gratis mudah banget. Cuman fotokopi KK, fotokopi KTP, surat keterangan tidak mampu. Itu surat keterangan tidak mampu aja saya tidak mau bikin sulit. Cukup RT aja kita terima. Karena niat kita maunya bantu ya kan. Mempermudah ya, Iya, tidak jangan sampai mempersulit. kita persulit harus ke kelurahan kali ini. Aduh saya nggak mau Bapak. Jadi misalnya dia mau asal dari RT aja silakan datang. Udah Surat cukup, keterangannya ya. seperti itu aja. Usia? Kita bikin usianya mungkin kalau yatim piatu kan ada usia ya Bapak. Itu kayak remaja-remaja masih sekolah. Kalau yang yatim piatu. Tapi kalau orang yang tidak mampu itu sampai umur 58. 58 masih diterima ya. Masih Pak, kasihan karena di sini banyak yang suaminya ini yang tidak mampu seperti
tambal panci, terus yang pengangguran, yang terus yang dia itu harus cari duit, sedangkan suaminya ini udah sakit-sakitan dan bermacam-macam Bapak. Jadi kita tetap umur 58, salon ini tetap terbuka Masuk Bapak. janda-janda tidak mampu tadi ya? Iya Bapak, bener. Banyak Ibu? Banyak yang janda-janda ya? tidak mampu, kasihan. Jadi harus dimampukan ya? Iya Bapak, jadi gini loh, saya nggak mau. Ini kan kebetulan di saya ini muda-muda nih Pak, cantik-cantik. Saya nggak mau mereka itu cari uang rezeki yang tidak halal. Tapi dengan saya membuka keterampilan ini, mereka mencari rezeki yang halal Pak. Apalagi dia ntar membuka salonnya juga salon khusus wanita. Bener nggak Pak? Betul. Jadi benar-benar barokahnya rezeki yang halal, dan itulah Pak buat beli beras kan enak Pak kalau rezekinya Jadi tidak ada halal. kesempatan mengganggu pekerja salon ya kalau Iya, khusus Pak. wanita ya? Gitu Bapak. Itu datang ke sini, harus datang ke sini atau mungkin bisa pelatihan di mana gitu? Oh bisa Bapak, kebetulan kayak kita udah ngajar di SMK ya. Kebetulan SMK ya? Iya, di SMK. Di situ kan ada, setiap SMK ini kan ada yatim piatu toh Pak. Nah, kita membantu yang yatim piatu ini. Oh gitu. Iya di Bapak. SMK itu dicari juga yang memang syaratnya masuk ya? Iya Bapak, dia yatim piatu. Terusnya kita ini yang senior-senior, yang lulus-lulus ini melatih di SMK gitu Bapak. SMK, ya. Iya, di UMKM, di kelurahan, di kecamatan. Ini yang lulus-lulus ini Bapak. Oke, Gitu. mungkin Mbak siapa? Sebagai trainer Mbak Yuli nambahin dikit tentang mereka dikasih apa aja nih selama pelatihan tuh? Kasih bekal apa pesertanya itu? Alhamdulillah di sini lengkap ya Pak. Jadi dari ya. perawatan rambut sampai perawatan wajah sampai perawatan badan. Jadi semua lengkap di sini. Itu apa aja tuh detailnya? Detailnya ya kayak krimbat, spa rambut gitu, terus facial, potong rambut, toning. Iya betul. Lengkap ya? Lengkap Pak. Jadi salon lengkap lah Iya, yang diajari buka kita salon ngajarin lengkap, lengkap banget. Kayak seperti orang mau bayar salon itu, kita di sini gratis pun kita kasih lengkap. Karena kan mereka itu diajarkan untuk buka salon Pak. Jadi harus bisa semua. Potong rambut, kerembat, masker rambut, spa badan, spa rambut, toning. Nah, itu kita lengkap banget gitu. Ya. Betul. Oke, Mbak namanya? Mbak Rahma. Mbak Rahma, nambahin Mbak Rahma. Berapa lama dia diajari di sini? 3 bulan. 3 bulan ya. Cukup 3 bulan itu ya? Itu mulai hari Senin sampai Jumat. Insya Allah cukup. Setiap minggunya? Itu seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali. Tetapi selama 3 bulan ya? 3 bulan. Oke, itu dijamin bisa Ibu? Insya Allah kok pintar-pintar ya Pak. Malah saya Iya. sampai bingung, kok mana pintar-pintar ini Pak. Saya salut banget ini, subhanallah banget. Pintar-pintar. Kebetulan Pak di sini sebelum kita masuk, kita ada ini dulu, berdoa dulu, sholat duha juga Pak, bareng-bareng, sholat duha. Terus kita ada yel-yelan ya. Kita ada yelan dulu baru kita kerja Pak. Jadi ada yelannya. Apa yelannya? Boleh dong? Ayo Bang, yelannya. Ayo yang masih ingat ini yelan. Kita ada yelannya loh Pak. Boleh Ya. Bu. Setiap gelombang beda Pak. Jadi kita ada per gelombang Pak. Oh, gitu. Ini ketua gelombang loh Pak yang saya bawa. Gitu. Jadi setiap gelombang ada, misalnya, ayo contoh dulu dari gelombang 20 nih. Gimana dia? Udah lupa ya. Udah lupa ya? Pendek-pendek aja Pokoknya misalnya. Udah satu. The best lah. Kecantikan is the best. Ya, jadi gitu. Gitu, Jadi gitu. kita sholat duha dulu, terus kita nulis absen, terusnya baca doa. Nah, baru kita mulai Pak. Pulangnya pun Oke. juga baca doa juga. ya. Jadi biar mereka bolak-balik sampai rumah selamat. Betul, Gitu betul. Bapak. Kemudian kalau untuk trainer nih ikut kerja sosial juga atau karyawan Ibu? Enggak, dia langsung udah kalau udah lulus udah nggak jadi karyawan saya. Biar Begitu dia cari rezeki sendiri Oke, Pak. oke, Kalau jadi oke. karyawan saya kasihan Pak, dia nggak nyari rezeki Pak. Biar dia cari rezeki sendiri Oke, gitu. Dan oke. itu kalau memang misalnya kayak dia udah ngajar dan udah dapat rezeki di luar, insya Allah salon ini tidak akan minta seperak pun. Ya, Malah ya. udah bahagia kalau mereka udah punya rezeki, udah bahagia ya dengernya, subhanallah. Apalagi kebetulan Pak, alhamdulillah yang buka salon udah banyak banget. Sudah berapa ratus ribu Dari orang? tahun 2000, malah udah pada ada yang jadi notaris loh Pak. Ada yang udah jadi sarjana hukum. Belajar salon jadi notaris gitu? Iya Bapak, jadi dia kan lulusan SD, saya suruh pakai C di sini, Tembalang. Ada pakai C kan, Tembalang ada Oke. sekolahnya pakai C. Terus Pak SMP, SMA, ada yang sampai kuliah juga. Dan dia akhirnya bisa buka salon. Dan itu ada loh Pak, salonnya juga mewah dan pegawainya juga banyak. Udah ada Pak. Sukses ya, berhasil ya? Alhamdulillah. Terus ya di Temanggung juga ada ya, salonnya juga alhamdulillah gelombang sama di gelombang 20 ya.
20 21 ya. Alhamdulillah Pak, salonnya juga bagus juga. Di Meranggen juga udah, alhamdulillah udah pada buka salon banyak Pak. yang udah jadi ya. Makanya di Ambarawa, iya tuh di Ambarawa juga. Makanya alhamdulillah Pak, gitu. Ada pada jadi. Dengernya senang gitu loh, walaupun itu aduh saya senang banget. Sebetulnya yang bahagia duluan tuh Ibu ya. Iya, apalagi kalau dengar gini, Mbak, Ibu, saya habis dapat rezeki, ya Allah aku kok bahagia. Malah bilangnya gini, bahagian saya dong Bun, saya kan yang dapat uang Bun. Logikanya ya. Tapi saya Tetapi kebahagiaan secara batin itu kan berbeda. Iya, terus apalagi kalau udah dapat telepon ya, Bun, alhamdulillah saya udah buka salon ya Allah. Terus saya di Meranggen, dia ngambil kayak saya juga ngambil yatim piatu. Bun, aku ngambil yatim piatu kayak Bunda juga. Alhamdulillah, jadi ada yang ngikutin gitu loh Pak, jejak saya juga. Ini insya Allah Mbak Yuli juga mau ngambil yatim piatu juga. Ini mau buka salon tapi mau ngambil yatim piatu juga ya. Jadi alhamdulillah ini jadi mereka itu malah mau ngambil ikutan kayak saya Pak. Tertular juga spirit membantu dan berbagi. Iya kan jadi ikut senang ya Pak ya, alhamdulillah. Gitu. Jadi dengan memang membantu kemudian menolong itu kata-kata kunci sebuah kekuatan dari Gusti Allah itu tidak lepas dari itu. Tetapi harus salah dengan ikhlas nih Bu ya. Niatnya harus seperti Ibu. Itu luar biasa. Ibu berbuat baik, orang mau membantu aja Ibu nolak. Ini urusan saya. Ini langka Bu. Hari gini langka Bu. Kebanyakan ngidirin proposal Bu. Oh iya. Pak, itu dia saya malah belum pernah Pak ngasih proposal ini. Kebanyakan kan begitu. Kita kalau lagi ada latihan banyak tamu ya. Tamu banyak yang datang menawarin macam-macam Pak, berupa macam-macam. Wah, duitnya itu ada yang ngasih 300, 800, 30, 60. Saya tetap tidak mau Bapak. Saya maunya cukup sederhana, tapi itu milik saya sendiri dan uang pribadi aja. Itu gitu, Bapak. Istilah lain adalah gagah Bu. Gitu punya ya? cita-cita yang tinggi tetapi dibiayai sendiri gitu. Iya Pak, amin. Maunya biaya sendiri Bapak, amin. Perlu dicontoh yang lain-lain iya, ya. Bapak. Jangan sekedar promosi sosial tetapi ngajak orang lain ya. Nanti kalau tidak ada donasi kecewa. Itu berbeda ya Pak ya. Berbeda, udah nggak sama Allah lagi nih Pak. Berbeda. Sedangkan kita ini aja saya baru kali ini loh Pak kedatangan tamu yang mau saya diwawancara ya. Iya. Sebenarnya sudah banyak Bapak, tapi saya tidak pernah mau karena saya maunya tadi bilang saya urusannya saya sama Allah aja. Cuman saya mandang si Bapak nih, jadi ikut mau. Ya tapi kebaikan bolehlah Iya, orang malah lain. ini jadi tamu kehormatan ya. Ini orang yang pertama Tujuannya nih. bukan untuk Iya, pamer, bukan betul, untuk Pak. riak-riaan, Iya, betul, tetapi Bapak. supaya orang mengambil inspirasinya, Iya. Bu, spiritnya. Malah ini tamu kehormatan langsung Pak Direktur. Datang Enggak, pos Bu. nih langsung direkturnya. Terima kasih. Oke Ibu, kan kalau nggak salah programnya ada dibekali kepribadian juga ya peserta Iya, ya. etika, Itu betul. apa aja itu kepribadiannya? Itu? Jadi gini, maaf ya Pak, kita ini kan banyak kalangan bermacam-macam. Ada yang lulusan SD, SMP, SMA. Dan kita ini kan besok kalau mengajar itu kan bermacam-macam. Di situ ada pejabat. Kalau kita tidak diajarkan tutur kata, takutnya orang ini akan, loh kok lulusan dari Salon Ratu Kecantikan ini urakan. Tapi dengan kita diajarin etika, sopan santun, insya Allah ini lulusan dari mana? Nah, kok dia walaupun lulusan SD tapi tetap menghormati orang, kok tetap ramah, kok tetap santun. Itu Bapak yang diajarkan di Salon Ratu Kecantikan. Termasuk gitu. cara ngomong ya. Iya Bapak, gitu. Jangan sampai kita ngomong lulusan dari mana itu gitu Bapak. Termasuk kalau nggak salah juga diajari ketaatan-ketaatan ya, ibadah gitu Iya ya. Bapak, insya Allah ini alhamdulillah. Itu yang paling penting Oh sebetulnya. iya Bapak, makanya disediakan musola. Iya. Alhamdulillah Pak, pada sholat duha. Saya senangnya gini, senangnya ya Allah dia pada sholat duha itu. Jadi sebelum dimulai kita sholat duha dulu. Gitu. Bahkan mungkin peserta keseluruhan bersama kru itu misalnya dalam kesempatan tertentu diundangkan ustadz misalnya, atau gitu, Pak. ustadzah gitu. Iya, itu boleh Pak. Tapi kan saat ini kondisi gini kan Iya, Pak. betul. Sebenarnya pengajian-pengajian gitu saya mau banget Pak. Iya, Dikumpulin ya, ntar datang ke rumah ngaji di tempat saya. Betul. Senang banget. Cuman kan saat ini mungkin ya Pak ya Iya, kondisinya. itu terjemahan konkret dari bahwa bekerja itu ibadah ya, diantaranya itu. Oh gitu ya Bapak ya. Iya, tidak hanya teknis belajar salonnya, Iya, Bapak. peserta juga di sini merasa mendapat ilmu agama. Iya benar Bapak. Itu lebih Iya penting Bapak. lagi tuh. Amin. Amin. Tetapi sudah praktek ya, sudah sholat duha, Udah. mengetok pintu langit. Ibarat orang mau berangkat ke Semarang ketemu siapa sholat duha itu telepon dulu lah, Iya, pasti Bapak. ketemu nanti. Iya Bapak, benar Seperti Bapak. orang mau bekerja cari rezeki, telepon dulu yang punya rezeki ya. Iya Kata benar Bapak. Ustadz begitu. Benar Bapak benar. Itu luar biasa. Makanya itu. alhamdulillah juga nih mbak-mbaknya juga kalau zuhur apa sebelum pulang mereka sholat dulu, Oke. baru mereka pulang. Kita juga suka Jumat berkah ya. Kalau saya Oh, ya? dapat
rezeki kita Jumat makan bareng Bapak. Makan bareng di sini ya. Makan bareng sini rame-rame Bapak. Sekali-sekali Jumat berkah keliling-keliling ngasih orang pinggir jalan juga. Oh gitu boleh, nggak apa-apa ya Pak, boleh Pak. Dengan senang hati Pak, mau banget gitu, mau banget. Selama ini mungkin saya ngasih kayak gitu di pengajian-pengajian Pak. Oh iya. Iya, cuman besok-besok deh di jalan-jalan. Terima kasih malah dapat ide dari Direktur Jateng Pos nih. Ini menarik Bu, karena kan sekali lagi salon itu kan selama ini identik, maaf ya, kadang-kadang tanda petik ya, orang-orang salon itu biasanya orang-orang yang bisa digoda biasanya gitu. Dunia gemerlapan, kemudian apa namanya, pelanggan-pelanggannya orang-orang kaya gitu kan, menengah ke atas. Tapi ini salon tetapi justru ngurusi orang-orang nggak mampu. Kemudian diajari gratis. Kemudian di sini tidak hanya diajari cara bekerja, tapi juga dididik kepada ketaatan kepada Gusti Allah. Ini memang langka ini, Bu. Makanya kenapa sih saya mengajarkan di sini salon Ratu Kecantikan ini khusus wanita? Karena di sini Pak janda-jandanya kan muda-muda. Nah, saya mengajarkan. Oh, jandanya muda-muda. Oh, jandanya muda-muda, cantik-cantik. Sudah janda masih muda. Pak, karena gini, saya kan maunya tuh mereka ini jangan salon pria dan wanita, itu godaannya terlalu banyak. Betul. Sekarang gini, kita salon wanita aja, itu perempuan kalau pijitan kita bagus, kita ramah sama pelanggan, dia tuh ngasih uang tip aja gede Pak. Ngapain kita harus ngasih dapat uang tip dari laki-laki, tapi kita dipegang-pegang Ada Pak. buntutnya. Uangnya jadi nggak halal jatuhnya Bapak. Gayanya nulung laki-laki tapi mau mentung sebetulnya. Jatuhnya uangnya malah nggak halal ya Pak ya. Sedangkan ini kita wanita, ibu-ibu kita pijit ternyata wah pijitannya kok enak. Dia ngasih kita uang tip, itu halal banget Pak, buat beli beras, besok dia buat anaknya. Lagian Besok kan salon ini sebenarnya kebutuhannya banyak ibu-ibu ya. Iya, gitu Pak. Bapak itu sebenarnya nggak mau nyalon, mau godain aja. Itu makanya jangan sampai jadi janda kedua kali loh Pak. Iya. Jadi salonnya khusus wanita aja yang bikin kita nyari rezeki yang halal dan barokah gitu Bapak. Tadi niatnya kan itu ya. Iya Bapak, rezeki yang halal dan barokah itu utama kunci di salon Ratu Kecantikan Bapak. Oke Ibu, selama ini kan sejak tahun 2000 sudah berapa ratus lulusan dari sini Bu sebetulnya? Banyak banget. Banyak banget ya Pak. Berapa ribuan orang? Ratusan? Kalau dulu saya nggak berani banyak ya Pak, dari 2000 kali satu gelombang, kita per gelombang Pak. Per gelombang, jadi ya. Gelombang pertama ngambil 5, ntar gelombang kedua bisa 10 orang gitu. Kayak ini sekarang gelombang 20, 21, 22, 23, berarti kan udah banyak gelombang Pak. Betul. Gelombang 20 aja kemarin sampai berapa 18. Itu? 18 orang Bapak. Ini sudah berapa gelombang paling? Udah 23 gelombang. Nah, makanya udah lupa Pak gelombang. Tapi alhamdulillah pada buka salon semua Bapak. Itu alhamdulillah. yang luar biasa memberdayakan orang itu. Iya Bapak. Kalau memberi dalam bentuk uang itu ya Bapak. paling sehari habis Bu ya. Betul. Tapi kalau ilmu Pak. memberi kailnya itu dia bisa mancing kemana-mana gitu. Bener kan. Bapak, betul banget itu yang Bapak. luar biasa dari salon Ratu Kecantikan ini Bu. Makanya sampai Bapak. Kita ini penasaran nih dengan salon nih, bener nggak nih gitu ya? Iya Bapak. Ternyata memang betul nih, luar biasa, istimewa lah itu menurut saya salon kecantikan yang istimewa. Iya Bapak. Tidak sekedar mencari materi, tetapi juga mencari akhirat itu. Iya amin. Kayak kemarin alhamdulillah Bapak tiba-tiba dapat telepon dari Jateng Gayeng. Kita dapat penghargaan Bapak. Padahal saya juga nggak tahu menau, tiba-tiba dapat penghargaan dari Jateng Gayeng nih Bapak. Gitu. Nah, kebetulan Bapak dari Jateng Gayeng dapat yang terbaik ini Bapak. Masuk ke Jateng Gayeng 2001. Iya Bapak. Ini padahal salon mandiri, mungkin karena dia ngeliat saya suka ini kali ya Pak, tadi membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah akhirnya tahu-tahu dapat undangan resmi dikusertakan ini Bapak gitu. Dapat rezeki duitnya nih buat makan bareng-bareng buat buat makan bareng-bareng gitu. Oke Ibu, apa namanya syarat-syarat tadi ya, tidak mampu, kemudian putus sekolah ya, janda-janda duafa ya, orang-orang tidak mampu itu mesti harus itu ya, karena kan yang harus kita bantu adalah mereka yang tidak berdaya intinya begitu ya. Nah itu yang memang apa namanya istimewanya di situ, istimewa di situ. Kemudian mereka diajari kepribadian, ketaatan, etika, kemudian teknis juga ya, teknisnya ya. Betul. Etika sama attitude itu yang paling penting ya, karena kan apapun yang namanya melayani orang itu ya pelayanan. Iya benar Bapak, betul banget, benar Bapak. Betul. Oke Bu,
ada harapan mungkin ya atau pesan kepada siapa saja, kepada pemirsa Jateng Pos TV, boleh disampaikan sebagai seorang ahli salon, tapi salon tidak sekedar salon, salon yang banyak berderma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa dari Salon Ratu Kecantikan Banyumanik Kota Semarang, saya ingin wanita-wanita yang seperti kayak yatim piatu, janda-janda tidak mampu, remaja putus sekolah, dan orang tidak mampu, kita jangan rendah hati. Aduh, aku harus cari rezeki di mana? Jangan. Kita semua itu ada Allah. Dan rezeki itu kalau kita punya niat baik, dengan hati yang baik, dengan tulus, insya Allah kita punya rezeki dan memberikan keterampilan. Nah, kenapa sih di Salon Ratu Kecantikan ini memberikan keterampilan? Biar wanita-wanita ini menjadi wanita yang mandiri, yang bisa menghidupin keluarganya dan buat anak-anaknya. Dan itu terutama rezeki yang halal dan barokah. Gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir mungkin Bu, kalau mau daftar gimana caranya? Ngontaknya nomornya berapa? Oh iya. Kebetulan yang buat semuanya ya, buat Jawa Tengah. Buat Jawa Tengah, kalau ingin daftar di Salon Ratu Kecantikan, gratis selama 3 bulan. Persyaratannya, fotokopi KK, fotokopi KTP, pas foto 4x6, dan surat keterangan tidak mampu. Kalau memang dia janda, ada suratnya ya, surat kematian atau surat cerai. Dan itu pelatihannya Senin, Rabu, dan Jumat. Seragamnya putih dan merah, dan itu jamnya jam 10 sampai jam 1. Oke, gitu. Hotline-nya, nomor HP-nya bisa Oh disebut? iya, nomor handphonenya catat ya, 08 222 554 5383. Sekali lagi ya, 08 222 554 5383. Boleh ditelepon ya. Silakan datang di Salon Ratu Kecantikan Banyumanik Kota Semarang. Ibu Ana dan teman-teman pengen ngobrol panjang, tapi waktu juga yang membatasi kita. Iya, terima kasih Bapak. Semoga apa yang kita obrolkan siang hari ini bermanfaat untuk banyak orang, membuat inspirasi, menjadi inspirasi pihak lain ya, terutama orang tidak mampu. Ternyata dengan dunia salon tuh orang bisa berdaya gitu ya, bisa mandiri ibu-ibu ya dengan bekal salon. Apalagi salon tetapi juga diajari ngaji-ngaji ibadah ya, luar biasa. Nggih. Saya kira itu Ibu Ana, terima kasih Mbak semuanya. Nggih, sukses selalu. Istiqomah nggih. Iya Bapak, makasih Pak dari Jateng Pos. Yang the best sukses selalu buat Jateng Pos ini. Terima kasih sekali doanya. Sukses juga, sehat semuanya. Ya, pemirsa, demikian obrolan kita, ngobrol santai atau ngobras Jateng Pos TV dengan owner Salon Ratu Kecantikan, Ibu RAI Siti Juhana SH ya, di Serondol Kulon, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Demikian, apabila ini dianggap obrolan ini adalah bermanfaat untuk yang lain, silakan teman-teman untuk di-share, di-like, di-komen ya, supaya inspirasi positif ini menjadi inspirasi yang terbaik untuk banyak orang. Saya Bidan Saidan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.